Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Malam ini kita bisa melaksanakan penugasan dari VCT Batch 8 ini. Malam ini tema kita adalah analisis SWOT dengan narasumber Bu Aneta Novika Adnan, MPD, dan akan dimoderatori oleh Pak Bambang Nur Cahyo, MPD. Kepada Pak Bambang dan Bu Aneta kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Ibu yang saya hormati. Izinkan saya Bambang Nur Cahyono malam hari ini membantu Bu Aneta dalam presentasi satu tema tentang analisa SWOT. Sebelum sampai ke sana, saya ingin membacakan profil singkat dari Bu Aneta. Jadi, beliau lahir di Bogor ya Bu ya, kira-kira 37 tahun yang lalu ya Bu ya, masih muda. Kemudian pendidikan dari SD sampai SMA diselesaikan di Kota Bogor juga. Kemudian pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Indonesia, mengambil jurusan yang sama yaitu sosiologi. Kemudian beliau pengalamannya cukup banyak, tapi singkatnya adalah sejak 2000 memilih untuk menjadi pengajar ya Bu ya, dan kemudian 2019 mengajar di SMA 5 Bogor. Demikian barangkali profil singkat Ibu Aneta selaku presenter kita pada kesempatan malam hari ini. Tidak panjang lebar barangkali Bapak Ibu, mari kita sambung presentasi dari Ibu Aneta. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Bambang dan Ibu Dina atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aneta Novika Adnan. Hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis SWOT dalam kehidupan sehari-hari. Sebentar ya Bapak ya. Oke, ya sebelum saya memulai, saya ingin menyampaikan bahwa dalam materi hari ini saya akan menggunakan dua kuis, yaitu Slido dan nanti ada quizzes. Bagi mereka yang beruntung hadir di sini dan bisa menjawab, nanti ada sedikit hadiah kecil dari saya, yaitu voucher GoPay atau OVO ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu, ya Pak, kan malam-malam ya Pak ya buat order kopi nih. Jadi boleh dibuka slido.com bagi yang mau join, slido.com. Kemudian nanti ketik pagar 51526 dan nanti akan mengisi polling. Mungkin Bapak Ibu yang bisa hadir di sini. Boleh Pak Bambang juga Bu Dina boleh loh. Boleh ikutan ya? Boleh. Pak Acem juga boleh. Baik. Silakan Bapak Ibu yang berkenan mengikuti kuis yang dipersembahkan Bu Aneta di slido.com. Silakan. Oke. Udah dapet nih Pak. Pernah katanya menggunakan analisis SWOT. Oke, tapi ini belum dapat hadiah ya. Kalau mau dapat hadiah harus sampai akhir. Oke, yes. Saya mulai ya Bapak Ibu ya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aneta Novika Adnan, MSI, guru sosiologi di SMA Negeri 5 Kota Bogor. Terima kasih kepada Bapak Acem Saleh dan Bu Meti sebagai instruktur dan Ibu Dinas dan Pak Bambang sebagai partner saya hari ini yang menjadi host dan moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tentang analisis SWOT. Dan analisis SWOT kali ini saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Oke, apa sih itu analisis SWOT? Mungkin yang tadi seperti Bapak Ibu sudah memahami gitu, analisis SWOT itu adalah metode analisis atau untuk beberapa kajian disebutnya adalah tools ya atau alat. Perencanaan strategi yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Ya, memang awalnya si pencetus atau yang kelanjutannya memakai ini untuk perencanaan strategis dalam sebuah perusahaan. Siapa yang mengembangkan? Beliau bernama Albert S. Humphrey. Tapi dalam perkembangannya ternyata tidak satu tokoh ini saja juga yang terkenal. Salah satunya adalah Philip Cutlers. Nah, lalu apa sih analisis SWOT itu? Nah, analisis SWOT ini merupakan akronim ya atau singkatan dari strength, weakness, opportunity, dan threaten. Kalau dalam bahasa Indonesianya kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Terus SWOT itu apa? Nah, SWOT ini untuk mengidentifikasikan faktor internal dan eksternal. Terkadang kita cuma tahu analisis SWOT, tapi kita nggak tahu di mana dia adanya. Faktor internalnya yaitu di situ ada kekuatan atau strength dan kelemahan yaitu weakness. Dan sedangkan faktor eksternalnya ada peluang atau opportunity dan ada ancaman atau threaten. Oke, kemudian apa itu analisis SWOT? Masih kelanjutan yang tadi, maaf Bapak Ibu. Ya, analisis SWOT ini dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktor tersebut. Kemudian dipetakan atau dibuat matriks seperti yang digambar di samping ini, di mana analisis SWOT itu untuk kekuatan, dia mampu mengambil keuntungan dari peluang atau opportunity yang ada. Jadi saling berkaitan. Sedangkan kalau kelemahan atau weakness itu mencegah keuntungan dari peluang atau opportunity yang ada. Nah, kekuatan strength yang mampu menghadapi ancaman atau threaten yang ada. Sedangkan untuk kelemahan sendiri atau weakness yang mampu membuat ancaman menjadi nyata dan menciptakan suatu ancaman baru. Nah, bingung ya? Oke, kita lihat di slide berikut ya. Ini kurang lebih visualisasi dari SWOT itu sendiri. Strength, kuat ya, gitu. Bagaimana kita menunjukkan apa sih yang disampaikan dalam strength itu, apa yang dimiliki oleh kita. Terus apa hal unik yang kita miliki. Kemudian apa sih yang dilihat orang lain sebagai kekuatan kita. Nah, sedangkan kalau weakness, kelemahan kita yaitu apa yang harus ditingkatkan. Dan di bagian mana kita tidak harus memiliki atau memiliki sumber daya. Misalkan kita tuh punya kelemahan seperti apa gitu ya, kekurangan seperti apa. Nah, kemudian apa yang dilihat orang lain, jadi kita juga bisa memantau apa yang dilihat orang lain terhadap kelemahan kita. Nah, opportunity sendiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan yaitu kesempatan atau peluang, yaitu kesempatan apa sih yang terbuka untuk kita gitu. Terus ada tren apa di luar sana yang sehingga kita bisa, mencoba gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengubah kekuatan kita yang ada di strength, itu menjadi sebuah kesempatan. Sedangkan kalau di ancaman di sini adalah suatu hal yang memang kita takuti atau yang mengganggu dari kesempatan-kesempatan atau kekuatan kita. Nah, manfaat dari SWOT ini biasanya kan kita tahu ya, tetapi dan kita tahunya biasanya untuk di perusahaan atau di organisasi. Nah, nanti saya akan mengajak Bapak Ibu untuk menggunakan analisis SWOT ini dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama adalah menganalisis kondisi diri dan lingkungan pribadi. Yang berikutnya, menganalisis kondisi internal, lembaga, dan lingkungan eksternal lembaga. Ini saya mengutip dari pemikiran yang memang dikembangkan tentang organisasi ya yang tadi tokoh-tokoh pencetusnya atau kelanjutannya. Nah, berikutnya manfaat dari kita memahami analisis SWOT ini adalah kita untuk menganalisis kondisi internal perusahaan dan lingkungan eksternal perusahaan.
Tapi selain itu, kita juga dapat mengetahui sejauh mana diri kita di dalam lingkungan tersebut. Nah, setelah kita tahu, kita identifikasi, kita jauh lebih bisa memahami, yaitu kita tahu posisi sebuah lembaga di antara lembaga lain ya yang ada di sekitar kita. Nah, yang berikutnya adalah mengetahui kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya di hadapan para pesaing, kompetitor. Nah, ini konsep analisis SWOT di dalam perusahaan. Tetapi ini juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau balik diri kita. Jadi konteks lembaga di sini internal itu bisa kita kembalikan ke diri kita sendiri. Nah, kondisi eksternal itu adalah orang-orang di sekitar kita yang mungkin sedang bersaing atau misalkan rekan kerja, tapi dalam konsep ini adalah, kita misalkan mau mencapai sesuatu hal kalau misalkan dalam istilah sosiologisnya itu search ya, sumber daya tapi yang langka gitu. Nah, kemudian kita juga mengetahui sejauh mana sih kita bisa mencapai hal tersebut. Jadi, karena yang tadi saya bilang di awal bahwa analisis SWOT ini sebenarnya adalah tools atau strategi gitu ya. Dan ketika kita misalkan kembangkan di lembaga kita, misalkan kalau Bapak Ibu di, sekolah gitu ya, ini ternyata juga bisa dikembangkan untuk diri kita sendiri ketika ada sebuah opportunity di luar sana, tapi juga ada ancaman, tapi kita percaya kita punya kekuatan, tapi juga kita punya kelemahan. Nah, di menjelang slide terakhir, ini yang saya tadi bilang bahwa biasanya SWOT itu diaplikasikan dalam perusahaan, bisnis, manajemen seperti awalnya tokoh pencetusnya membawa analisis SWOT ini. Tetapi ternyata tidak harus digunakan seperti itu saja. Dia bisa fleksibel gitu ya. Walaupun memang butuh penyesuaian-penyesuaian. Saya mengambilnya ini untuk dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena saya melihat semoga ada kebermanfaatan dari diskusi kita malam ini. Contoh, ketika kita memilih sekolah untuk anak, mudah-mudahan yang hadir di sini juga ada peserta didik ya atau adik-adik kita yang masih sekolah di SMA atau sedang kuliah gitu. Ketika kita melihat faktor eksternal, apa sih yang dimiliki oleh kita, oleh anak kita misalkan? Apa hal unik yang mereka miliki? Nah, apa yang bisa dilihat orang lain terhadap keunikan anak kita? Jadi kita mapping. Jadi bukan hanya, oh sekolah itu bagus gitu loh. Tapi ternyata nggak cocok sama kepribadian anak kita, sama minatnya dia gitu. Nah, itu juga harus kita pahami. Tapi yang kita tidak boleh pungkiri itu adalah weakness-nya. Jadi apa yang sebenarnya menjadi kendala bagi dia, di bagian mana dia punya kekurangan gitu. Dan apa saja yang menjadi keterbatasannya dia, itu juga kita harus tahu. Misalkan, dia suka dengan suatu hal yang kinestetis, tapi dia punya kelemahan di bagian kaki. Contohnya kayak anak saya ya, anak saya yang pertama itu dia delay jalan, terus kemudian dia tidak pandai naik tangga. Nah, tapi dia kinestetis. Nah, cuman saya ada berpikir tidak bisa saya masukkan dia ke sekolah alam karena dia punya resiko jatuh dan itu berbahaya gitu. Maka saya harus mengambil alih gitu. Nah, tapi kita juga lihat ada nggak sih faktor eksternal yang memang memberikan kesempatan bagi dia? Nah, kesempatan apa yang terbuka gitu? Oh, ternyata memang lebih fleksibel, jaraknya lebih dekat gitu ya. Terus kemudian rombongan belajar itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak terlalu banyak, tapi nggak terlalu sedikit gitu. Terus kemudian memang masih bisa kita tempatkan. Nah, trennya gimana gitu? Sekolah itu berkembang nggak nantinya gitu. Jadi ada kesempatan anak kita juga masuk sekolah itu tepat gitu. Dan bagaimana kita bisa mengubah kekuatan anak kita menjadi kesempatan. Kita tahu bahwa dengan dia sekolah di situ atau adik-adik atau teman-teman yang memang misalkan mau sekarang memilih universitas gitu ya, tahu bahwa di situ tuh ada opportunity kalian bisa berkembang, bukan hanya suka, tapi ada kesempatan-kesempatan lebih lanjutnya. Tapi yang kita tidak bisa pungkiri bahwa di luar sana penuh dengan ancaman, apa sih yang akhirnya menjadi ancaman buat diri kita gitu. Apakah, siapa sebenarnya pesaing yang paling dominan? Misalkan kalau sekarang nih lagi seleksi raport ya,
jangan salah pilih jurusan. Saya suka mengingatkan anak-anak murid saya gitu. Kenapa? Karena ada kondisi jangan-jangan teman kita itu nilainya lebih tinggi gitu loh. Dan kita harus tahu bahwa kita punya banyak kelemahan nggak sehingga kelemahan di dalam bidang itu sehingga yang nantinya akan menjadi ancaman. Jadi kita harus benar-benar mapping dulu sisi dari internal kita. Jadi strength kita sama weakness kita. Baru kita juga menuliskan apa yang ada di opportunity dan ancaman kita. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Waktunya nggak banyak ya mudah-mudahan ya. Atau kecepatan nih? Jadi itu, mungkin saya lebih ceritanya seperti itu ya. Karena saya memang karena saya bukan konsultan di bisnis gitu ya, tapi saya sendiri sering menggunakan atau beberapa kali menggunakan analisis SWOT dan karena background saya juga sosiologi, saya pernah menanyakan kepada teman-teman untuk pernah nggak sih gitu menggunakan analisis SWOT, ternyata teman saya yang baru yang mau menikah, waktu itu menikah gitu, dia ternyata pakai analisis SWOT loh buat mencari mencari calon suaminya gitu. Jadi dia lihat seberapa banyaknya strength sama weakness dan apa sih opportunity dan ancaman ketika dia menikah dengan pasangannya itu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu Pak Bambang. Ini mau ada kuis boleh nggak Pak Bambang? Baik, silakan Ibu. Oke, ya ini ada kuis sedikit sih, mudah-mudahan ini beneran loh ya. Nanti Pak Bambang atau Bu Dina sebagai host dan moderator boleh membantu saya untuk nuliskan nomornya. Nanti langsung saya beneran langsung saya kirim GoPay atau OVO. Jadi silahkan masuk ke Quizizz. Bu Dina, Pak Bambang, Pak Aceh, rekan-rekan di sini boleh ikutan. Silahkan buka Quizizz ya. Dan ketik 357062. Sudah siap? Ya, silakan Bapak Ibu diketik di Quizizz-nya ya. Kita akan coba ikuti kuis yang diadakan oleh Bu Anggit. Ya, Bapak Ibu. Silakan. Sebentar. Ini saya banyak kebuka ini sebentar, mudah-mudahan nggak mati sebentar. Ini saya banyak buka Quizizz-nya. Bentar ya Bapak Ibu. Oke, sudah sebentar. Ini saya. Oke, kita mulai. Ini ada belum ada yang join? Bu Aneta, ini minta lagi katanya link Quizizz-nya. Di chat ada yang minta lagi. 35, saya kasih kode ya, Ibu ya. Saya tulis di kolom chat ya, Bu ya. Iya, 357062. 7062. Ini belum ada yang masuk nih Bapak Ibu. Belum ada yang masuk, iya. Saya tunggu. Cuma 3 pertanyaan, hanya 30 detik. Baik, mohon ditunggu sebentar dulu, mungkin sedang mengakses Bapak Ibu. Oh iya. Saya takut nanti habis waktunya, jadi kita nanggung nih Bapak. Silakan Bapak Ibu, kodenya adalah 357062. Sudah? Ini belum ada yang masuk. Mudah-mudahan nggak ada error jaringan. Sudah Bapak Ibu? Ini belum dapat peserta? Mungkin masih mencoba Ibu. Oh iya.
Oke, sudah mulai ada satu orang. Siapakah dia? Oh, Mbak Alesa. Terima kasih Mbak Alesa Marcelin. Mudah-mudahan bisa buat beli kopi ya. Ini saya ditemani dengan kopi. Saya ditemani dengan kopi ketika tadi sambil nunggu persiapan. Oke, boleh Bapak Acem kalau mau ikutan. Di sini ada rekan kita mungkin Taha mau ikutan boleh lumayan buat GoPay atau OVO. Ada siapa di Pak Rizky juga ya, Pak Rizky, Pak Bustanul. Pak Rizky juga boleh, Pak Bustanul boleh. Beneran loh, saya beneran insya Allah nggak ada ini saya langsung isiin OVO atau GoPay. Baru satu orang yang masuk. Masih ada ya waktu Ibu? Masih. Masih Bu. Iya. Deg-degan saya kalau tiba-tiba mati Pak. Maklum kita pakai gratisan. Iya. Ayo baru Mbak Alesa. Mbak Alesa nanti sayang dong kalau cuma jadi satu-satunya. Sudah? Mas baru satu orang. Bagaimana Ibu? Sudah berapa orang yang masuk? Sebentar ya Pak. Baru satu. Pak Bambang nggak mau ikutan nih. Sepertinya saya sama Pak Bambang konsentrasi melaksanakan tugas nih Bu. Padahal mau ya Bu. Padahal mau sih. Nanti habis ini saya kirimlah kopinya. Nanti aja Bu, langsung aja Bu. Ini gimana nih? Langsung aja. Aduh, sangat sayang nih yang lainnya. Kayaknya pemain tunggal. Pemain tunggal nih. Bu Meti mau join? Bu Meti, Pak Acem, silakan. Pak Bustanul, Pak Rizky. Taha, Pak Bustanul, Pak Rizky. Pak Taha. Enggak nih. Oke, saya mulai aja ya. Kela nggak apa-apa. Oh, ada Pak Bustanul. Ya udah nggak apa-apa Pak Bustanul. Kalau Mbak Alesa masih, Pak Bustanul udah menikah belum ya? Kalau belum menikah, mungkin cocok nih sama Mbak Alesa. Mbak Alesa mungkin habis sama-sama semangat ya. Iya, kayaknya ini jodoh nih. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, silakan. Ya. Ya, pertama adalah siapakah pengembang analisis SWOT? Ada pilihan jawabannya Philip Coulter, Albert S. Humphrey, Albert Einstein, Shokuro Ishikawa. Pertanyaan kedua, SWOT akronim dari kecuali, strength, weakness, opportunity, atau target. Oke, next. Di pertanyaan terakhir, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Kecuali, mohon maaf kalau memang pertanyaannya agak sedikit rancu-rancu karena ini lebih ke buat fun aja. SWOT mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal. B, faktor internal SWOT adalah kekuatan dan kelemahan. C, faktor eksternal SWOT yaitu peluang dan ancaman. SWOT hanya dapat melihat faktor eksternal. Sudah ya Pak Alesa? Kita sudah mulai ada informasi waktu nih Bu. Oke, kita lihat di N ya. Kita lihat di N. Yes, pemenangnya adalah Mbak Alesa Marcelin. Selamat buat Mbak Alesa. Selamat buat Mbak Alesa Marcelin. Ya, boleh dituliskan nomor handphonenya Mbak Alesa. Nanti habis ini saya dikabari sama Pak Bambang atau Bu Dina untuk kirim GoPay dan OVO. Ya,
Demikian hasil presentasi saya tentang analisis SWOT. Semoga bermanfaat dan kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita tidak lagi minder, kita tetap percaya diri apapun kondisinya bahwa kita punya kekuatan, ada kesempatan di sana walaupun kita punya kelemahan dan masih tentunya ada ancaman. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aneta atas paparannya yang sungguh luar biasa pada malam hari ini. Dan terima kasih atas gopay-nya nih buat Mbak Alisa ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tadi adalah paparan dari Bu Aneta. Mari kita buka sesi tanya jawab. Saya buka satu termin saja untuk maksimal 3 penanya. Silakan Bapak Ibu. Atau barangkali Bu, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir, kalau misalnya Ibu nih, dalam suasana seperti sekarang, pandemi gitu Bu ya, kira-kira penggunaan analisa SWOT itu untuk ketahanan diri dan keselamatan diri dan keluarga itu seperti apa ya Ibu? Mohon Pak, kecil sekali suaranya. Gimana Pak? Oh, baik ulang Bu ya. Baik, kalau analisa SWOT misalnya Ibu, dalam suasana yang pandemi seperti sekarang ini, kira-kira bagaimana cara melakukan analisanya supaya kita semua bisa menghindari atau bisa menjaga diri dan keluarga kita. Oke, kalau saya boleh tanya nih Pak, sebelum saya menjawab, ini untuk diri sendiri atau untuk karir? Untuk diri sendiri ya? Oke, ya. Jadi kalau saya boleh jawab ya Pak, jadi SWOT itu yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi strength kita apa? Misalkan kita itu orang yang punya imunnya cukup kuat, terlihat dari sebelum pandemi kita jarang sakit misalkan. Terus kita orangnya sebenarnya santai-santai aja, maksudnya kita tuh nggak gampang stres gitu. Nah, jadikan itu sebagai kekuatan kita dan kita bisa memberikan influence itu ke orang-orang yang misalkan dia gampang cemas. Nah, sehingga opportunity-nya, kesempatannya kita masih tetap bisa beraktivitas. Jadi tetap aja nggak apa-apa keluar untuk keperluan tertentu, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, kan nggak semua anggota keluarga punya strength seperti itu ya Pak gitu. Anak kembar aja punya perbedaan. Nah, jadi kalau kita punya tahu kekuatan kita apa, misalkan kita kesehatan kita atau tingkat emosional kita lebih stabil, psikologis, ya itu kita pertahankan gitu. Nah, tetapi di luar itu pastilah manusia kan makhluk yang tidak sempurna ya, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, jadi kita tahu, oh kita punya kelemahan. Kelemahan kita misalkan kita tuh nggak tahu waktu gitu. Jadi kalau kita udah di luar kita lupa pulang. Nah, kondisi pandemik ini kita hanya boleh misalkan keluar kalau ada urusan yang penting banget. Kayak misalkan Pak Bambang atau Bu Dina harus WFS gitu. Ya udah, tapi habis WFS pulang ya. Biasanya kalau suka ngopi-ngopi atau shopping, ya dipikirkan jangan sering-sering gitu. Kenapa? Karena ada ancaman di luar sana, virus itu masih merajalela. Jadi jangan kita pulang bawa penyakit gitu loh, tapi kita pulang bawa diri kita masih tetap sehat. Mungkin itu yang bisa diterapkan. Jadi it's so simple gitu loh, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, tapi kadang-kadang kita nggak tahu bedanya kekuatan kita sama opportunity kita tuh apa gitu loh. Weakness dan ancaman itu apa gitu. Baik, terima kasih Bu Aneta. Baik, Bapak Ibu yang lain barangkali ingin disampaikan atau ditanyakan kepada pemateri kita hari ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Ibu sudah tidak ada pertanyaan kembali dari yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan karena yang Ibu sampaikan sudah sangat jelas, sudah sangat mantap, dan kemudian bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya beri kesempatan Ibu untuk memberikan closing statement. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat
untuk kita sehari-hari. Sekali lagi bahwa analisis SWOT ini bisa bermanfaat untuk skop makro, mikro, dan bahkan saya mencoba menerapkannya dalam tataran meso, ya diri sendiri. Bahwa kita harus tetap percaya diri bahwa kita punya kekuatan, kita punya weakness, kita punya di luar sana ada opportunity, ada ancaman, tapi selama kita tahu manfaatnya SWOT itu seperti apa, maka kita akan menjadi orang yang punya strategi dan bisa memecahkan masalah-masalah kehidupan sehari-hari kita dengan lebih bijak. Mungkin itu closing statement saya, Pak Bambang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina atas closing statement-nya. Demikian Bapak Ibu, materi kita pada kesempatan malam hari ini yang mengambil tema tentang analisis SWOT. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih Bu Aneta atas kesempatannya. Dan waktu saya kembalikan kepada host Ibu Dina Hairunisa, MSI. Terima kasih. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Bambang sudah memoderatori pertemuan kita malam ini. Bu Aneta juga materinya sangat bermanfaat sekali bagi manajemen kita pribadi ya. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan. Alhamdulillah kita sudah ada Pak Acem dengan Bu Meti nih. Mungkin bisa ada masukan yang disampaikan Pak, Bu? Selamat malam. Mungkin kalau dari saya cukup, tidak ada masukan. Mungkin dari Bu Meti kayak. Terima kasih Bu. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Acem. Dari Bu Meti mungkin. Dari saya, sebentar. Tadi menyimak materinya bagus sekali dan diselingi dengan adanya kuis sehingga interaksi dengan audiens juga lebih lebih bersemangat ya. Oke. Bagus sekali Mbak Bu Aneta, sukses terus untuk yang lain juga. Terima kasih Bu Meti. Bapak dan Ibu, terima kasih atas kehadirannya di link Zoom malam ini dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena ini juga merupakan salah satu tugas kita. Mungkin kalau tidak ada yang akan dibahas lagi, kita akhiri pertemuan virtual kita malam ini. Dari saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dina, Bu Aneta. Pak Bambang, Bu Aneta, Bu Dina, saya izin live ya. Iya, terima kasih Pak Acem. Selamat malam. Malam. Udah difoto ya Pak Bambang? Udah banyak Bu di grup. Oke. Oke, Mbak Alesa, nanti ditunggu ya. Saya akan segera meluncur. Saya akan meluncur untuk kirim. Terima kasih banyak. Keren Bu, banget OVO apa GoPay? OVO apa GoPay, Bu? Oh, nanti aja. Ada WA aja. Pak Bambang, makasih banyak ya, Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Mohon maaf para kurang berkenan Bu ya. Iya, enggak Pak. Saya terima kasih banget buat hari ini. Pak Bambang udah banyak tugasnya yang selesai ya Pak? Saya tinggal jadi host aja Bu. Oh gitu. Saya mau sih jadi presenter nih. Kalau Bu Aneta udah banyak selesai?